Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kola akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sholat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fesya India Raihana dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Syaira Alima. Perkenalkan nama saya Naswali Ahmad. Nama saya Lydia. Perkenalkan saya Lydia Sri Pradita. Perkenalkan nama saya Sifa Zahra. Sejarah sholat. Salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam adalah Isra Mi'raj pada tahun 621 Masehi. Ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit tertinggi untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta keringanan hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Perintah sholat 50 waktu tersebut kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW ke Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6 sesuai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mufasir Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalain menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW secara langsung. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi 50 kali sholat untuk setiap harinya. Setelah itu, lalu Nabi turun hingga tempat Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Maka Nabi Muhammad alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu insya Allah tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan 5 waktu kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, sesungguhnya umatmu insya Allah tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya, maka aku masih tetap mondar-mandir antara Rabbku dan Nabi Musa alaihissalam, dan ia meringankan sholat 5 waktu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Muhammad, nah sholat 5 waktu itu untuk setiap hari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukannya, dituliskan untuk pahalanya 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW turun ke tempat Nabi Musa SAW, lalu diceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Maka aku menjawab, aku telah mondar-mandir kepada Rabbku hingga aku malu terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dan lafal hadis ini berdasarkan Imam Muslim. Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku melihat Rob Azza wa Jalla, semoga kisah Isra Miraj ini menambah dan mempertebal keimanan setiap muslim dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab." Penetapan sholat 5 waktu sebagai ibadah wajib terjadi pada peristiwa Lailatul Isra, di mana Allah menentukan waktu-waktu khusus untuk melaksanakan sholat. Kelima waktu tersebut adalah fajar atau subuh, duhur atau tengah hari, asar sore, maghrib atau matahari terbenam, dan isya malam. Sejarah salat wajib mencerminkan ketaatan dan tanggung jawab umat Islam terhadap perintah Allah. Salat bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki moral, dan memperkuat ikatan spiritual. Sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Awal mulanya saat beliau turun dari surga menuju bumi, kemudian mendapati malam yang gelap gulita dan menakutkan. Kemudian di saat fajar sudah terlihat, Nabi Adam kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai wujud syukur atas keselamatan beliau dari gelapnya malam, lalu rakaat kedua sebagai wujud syukur atas terbitnya sinar matahari di waktu pagi. Selanjutnya ada sejarah sholat zuhur. Sholat zuhur dahulu pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya dahulu Nabi Ibrahim diperintah Allah SWT untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Tentu ujian ini sangat berat. Namun karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun menaatinya. Atas kuasa Allah, ketika Nabi Ismail hendak disembelih, Allah ganti sembelihan menjadi domba, sehingga Nabi Ismail pun selamat. Kejadian itu terjadi saat matahari tergelincir atau waktu zuhur. Atas waktu zuhur itu, Nabi Ibrahim lantas mengerjakan sholat 4 rakaat. Setiap rakaat sholat zuhur yang dikerjakan Nabi Ibrahim memiliki maksud. Rakaat pertama, sholat syukur dilakukan Nabi Ibrahim atas sujud syukurnya atas digantinya Ismail. Selanjutnya, rakaat kedua dilakukan sebagai rasa syukur atas hilangnya rasa sedih sebab anaknya. Lalu rakaat ketiga dilakukan sebab mengharapkan ridho dari Allah, dan rakaat keempat dilakukan sebab memperoleh kenikmatan, yaitu domba yang asalnya dari surga. Domba itu adalah kepunyaan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya ada sejarah salat asar. Salat asar dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dikisahkan dahulu Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan oleh seekor ikan paus besar. Kemudian Allah SWT lantas mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan itu pada waktu asar. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam lalu mengerjakan 4 rakaat sebagai wujud syukur beliau atas keselamatannya dari kegelapan. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, beliau terjebak dalam 4 jenis kegelapan, yaitu gelapnya isi perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswali Ahmad dari kelompok Koala, akan melanjutkan sejarah sholat maghrib yang telah disampaikan oleh Syifa Zahra. Adapun sejarah sholat maghrib dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya dahulu Nabi Isa alaihissalam keluar dari kaumnya di saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam lalu mengerjakan sholat 3 rakaat yang memiliki maksud dan ungkapan, yaitu yang pertama sebagai ungkapan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ungkapan yang kedua sebagai peniadaan tumbuhan zina dan kaum Nabi Isa kepada ibunya, dan ungkapan yang ketiga sebagai ungkapan bahwa ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sejarah sholat Isya. Adapun sejarah sholat Isya dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya dahulu Nabi Musa pernah tersesat saat melakukan perjalanan dari Madia. Saat tersesat, Nabi Musa mengalami 4 kesedihan, yaitu sedih atas istri beliau, sedih atas saudara beliau Nabi Harun, sedih atas berkuasanya kerajaan Firaun. Kemudian saat waktu Isya tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menyelamatkan Nabi Musa.
Atas rasa syukur hilangnya 4 kesedihan itu, Nabi Musa lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Namun masih ada sedikit perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan bahwa subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihissalam, lalu zuhur adalah sholatnya Nabi Daud, lalu asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman, lalu maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub alaihissalam, dan isya adalah sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya 5 sholat itu lalu dijadikan kewajiban sebagai ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sebagaimana diterangkan dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Gerakan sholat dan bacaan surat terdahulu tentu berbeda dengan kita sekarang. Cara sholat waktu umat Nabi Muhammad adalah sholat yang lebih sempurna bacaannya dan sempurna gerakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah sholat sunnah. Yang pertama ada sholat tahajud. Ibadah mahdah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebelum diperintahkan ibadah yang lain adalah sholat tahajud. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang paling utama setelah sholat fardu, sholat 5 waktu. Perintah Allah kepada Rasulullah dan umat Islam agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud terdapat dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kata tahajud dalam surat Al-Isra berasal dari kata hujud yang artinya tidur. Tahajud artinya bangun dari tidur. Karena itu, sholat tahajud harus dilaksanakan setelah tidur walaupun hanya sebentar. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hukum sholat tahajud adalah sebagai ibadah tambahan bagi Nabi Muhammad di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu, hukum sholat tahajud bagi Nabi adalah fardu atau wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah dan utamanya ditunaikan pada sepertiga malam. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilakukan sebelumnya disebut sholat qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi 2 bagian, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad amat besar kemuliaannya dan dijanjikan ganjaran yang besar apabila menunaikannya. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad kurang sedikit kemuliaannya berbanding dengan sholat sunnah mu'akkad, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat atau sunnah rawatib sehari semalam akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 378. Sholat rawatib yang pertama ada mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad terdiri dari 10 rakaat dalam sehari semalam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua adalah sholat ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Ketiga ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha adalah 2, 4, 6, 8, dan maksimal 12 rakaat. Tata cara sholat. Pertama itu ada niat. Niat itu dibacakan di dalam hati sebelum memulai sholat. Niatkan untuk melaksanakan sholat tertentu dengan tulus, ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua yaitu ada takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga ada qiyam atau berdiri. Mulai sholat dengan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Posisi tangan diletakkan di depan dada. Selanjutnya ada ruku. Kemudian ruku atau membungkuk dengan posisi tangan di lutut sambil memegang bagian bawah betis. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selanjutnya itu ada i'tidal. Bacaan doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya ada sujud. Setelah ruku, sujud dengan meletakkan dahi
hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai. Ini adalah posisi paling rendah dalam sholat. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya ada duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, duduk sebentar sebelum sujud kedua. Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lanjutkan dengan sujud kedua. Dan selanjutnya ada tahiyat akhir. Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang paling terakhir ada salam. Salam menghadap ke kanan dan ke kiri.